ahkamud dafn, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan penguburan. Ya. Bagaimana hukum penguburan, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana tata caranya, kemudian siapa yang berhak menguburkannya, kapan waktu yang diperintahkan, kapan waktu yang dilarang. Nah, disinilah pembahasan yang kedua ini yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu al-ahaqqu bid-dafni. Siapa orang yang paling berhak, nah, ya. Siapa orang yang paling berhak untuk menguburkan jenazah, ya. Ujroh, yang mengambil bayaran atau mengambil upah dalam profesi menggali kuburan. Dan para ulama sepakat mengecuali Hanabilah, ya, yang mengatakan makruh hukumnya mengambil mengambil upah atau mengambil bayaran dalam profesi, ya, menggali kuburan, ya. Yang mana para ulama dari Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah sepakat, ya. Jumhur sepakat boleh, ya, dan duitnya halal, ya. Rezekinya termasuk rezeki yang halal, ya. Walaupun kata para ulama, para jumhur, kalau dia ikhlas tidak mengambil bayaran, itu adalah lebih utama, lebih baik, ya. Dia rela menggali kuburannya itu, ya. Karena itu saudaranya, karena dia adalah kaum muslimin, dia rela wis swasta dibayar, wis rela tak gali kuburan, tak buat kuburan sing paling apik, ya, dan saya tidak membutuhkan bayaran. Maka itu sesuatu yang lebih utama, yang pahalanya insya Allah kata Rasulullah kemarin apa? Orang yang menggalikan kuburan untuk saudaranya sama seperti dia membuatkan rumah untuk saudaranya, yang itu akan mendatangkan pahala sampai kapan? Ila yaumil kiamah. Bayangkan, Pak, Masya Allah itu kan berapa tahun itu, padahal usia kita di kuburan itu jauh lebih lama ketika usia kita hidup di dunia, ya kan? Ya, ada orang yang sudah dikubur, ya, Nabi Adam itu dikubur sudah berapa tahun ya? Ya. Nabi Nuh, walaupun usianya Nabi Nuh itu kata Allah al-fusanah illa khamsin, 1000 tahun dikurangi 50 tahun, ya. Usianya Nabi Nuh itu sekitar 950 tahun, tapi sekarang Nabi Nuh sudah berapa ribu tahun di dalam kubur kan itu kan. Nah, maka pas sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jadi tidak mengambil bayaran dalam profesi menggali kuburan itu kata para ulama afdol, sesuatu yang sangat utama, sesuatu yang akan Allah berikan pahala yang sangat besar. Tetapi mengambil uang, mengambil bayaran, bahkan menetapkan bayaran untuk satu lubang kuburan, itu bukan perkara yang diharamkan, paham ya? Itu perkara yang dibolehkan. Monggo, kalau ada di antara panjenengan yang mungkin belum punya pekerjaan, nggak apa-apa, buka neng kuburan, ya. Jadi profesi penggali, buat apa namanya, ditulis di situ misalnya kan, satu gali 1.500.000, apa boleh? Itu bukan sesuatu yang diharamkan, ya. Itu termasuk rezeki yang halal. Kalau dia berikan kepada istrinya, maka itu termasuk nafkah yang halal. Jangan nanti semua uang kuburan, bukan uang kuburan. Itu uang dari hasil profesi. Kenapa, Pak? Kemarin sudah kita bahas. Karena tidak semua orang, ya, tidak semua orang mau menjadi pekerja atau memiliki profesi menggali kuburan. Coba siapa di sini yang mau? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Karena nggak semua orang, Pak.
Ya, nggak semua orang punya keinginan, punya kesukaan atau mau jadi profesi sebagai seorang penggali kubur, nggak mudah. Ya. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang memang punya bakat ya, orang yang lihat kuburan mulai wedi, otomatis Arab gali kuburan orang bakalan gelap. Oh, lihat kuburan mulai kabur loh. Pada suatu saat dia akan masuk kuburan. Nah, makanya sekalian, oleh sebab itu kata para ulama lah, karena profesi menggali kuburan ini nggak mudah dan tidak semua orang mau untuk melakukannya, maka kita butuh orang-orang yang memang siap rela untuk menggali kuburan dengan gelar simatupang, siang malam tunggu panggilan. Gelarnya apa? Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Pokoknya jam berapa saja ya, di call ya, dari rumah sakit atau dari klinik, pokoknya di calling, mak ini ada yang meninggal dunia, tolong malam ini juga galikan kuburan. Oh, siap, berangkat ya. Dengan tadi bayarannya sudah jelas ya, maka ini termasuk sekali lagi profesi yang dibolehkan oleh Islam ya. Kalau dia minta duit, jangan kemudian kita marah, walah mas duit gue mau dipewa ya. Kalau enggak ya gali dewe. Nah, ini penting Pak sekalian. Jadi Bu sekalian ya, kalau ada di antara ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin hari ini ya, ibu-ibu mungkin punya suami yang mungkin punya profesi menggali kuburan atau punya saudara yang profesinya menggali kuburan, maka itu bukanlah sebuah profesi yang hina ya, demi Allah ya. Itu termasuk profesi yang baik, yang mulia. Apalagi tidak semua orang mau untuk mengambil profesi tersebut. Baik sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Dan kemarin terakhir kita sudah bahas lah, bagaimana Ustadz kalau misalnya si keluarga tidak memiliki uang untuk membayar ya, si tukang gali kuburan ini karena memang orang miskin dan sebagainya, maka yang berhak untuk menanggungnya adalah negara. Jadi negara yang bertanggung jawab ya. Kas RT kan yang paling RT orang duit, kas RW orang duit ya, datang ke kelurahan, datang ke desa, kepala desa, Pak dia ada meninggal dunia, sing gali kuburan orang gelem, yang duitnya orang di atau sing mati piye, orangnya duit ya. Kena PHK, corona ya. Nah, maka negara langsung piro 2 juta bus supaya segera. Jangan ayo kumpul duitnya, entah baru ada sudah negara gitu kan ya. Nah, apalagi kalau ada misalnya, bagaimana kalau itu masjid yang menanggung juga diperbolehkan. Yang jelas dalam masalah itu negara tentunya lebih lebih utama ya kan. Untuk bansos saja oke kok gitu kan ya. Nah, untuk meninggal dunia nggak mau kan itu kan ya. Tapi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, pembahasan yang kedua. Kita sudah selesai di pembahasan yang pertama ya. Dan ini baru halaman 61 ya. Padahal bukunya halamannya 576 halaman. Salah mati. Berarti sudah. Insya Allah ya. Insya Allah. Saya nggak tahu kapan berakhirnya kajian kita ini. Yang jelas, insya Allah sama-sama kita pelajari. Ya. Sama-sama kita pelajari. Toib ya. Kita masuk di pembahasan yang kedua sekarang. Ahkamud dafn. Ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan penguburan. Ya. Bagaimana hukum penguburan? Bagaimana hukum-hukumnya? Bagaimana tata caranya, kemudian siapa yang berhak menguburkannya, kapan waktu yang diperintahkan, kapan waktu yang dilarang. Nah, disinilah pembahasan yang kedua ini yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu al-ahaqqu bid-dafni. Siapa orang yang paling
berhak, nah, ya. Siapa orang yang paling berhak untuk menguburkan jenazah? Apakah dari keluarganya, ataukah dari masyarakat umat Islam, atau siapa? Nah, ini sih yang akan kita perhatikan. Tapi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pembahasan, ya. Yang pertama, siapa orang yang paling berhak menguburkan jenazah laki-laki, ya. Yang kedua, siapa orang yang paling berhak menguburkan jenazah perempuan, ya. Kemudian yang ketiga, adadun man yadkhulul qabra. Berapa orang yang disunnahkan masuk ke dalam kubur, ya, untuk menguburkan itu. Itu berapa orang? Boleh rame-rame atau gitu kan, ya. Berapa jumlahnya, ya? Orang-orang yang memasukkan atau nanti yang masukkan ke dalam apa? Man yudkhilul adadun man yudkhilul kubra, ya. Jadi berapa orang yang berhak atau punya yang sunnah untuk memasukkan jenazah itu ke kuburan atau menerimanya di dalam kuburan. Baik sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, siapa yang paling berhak menguburkan jenazah laki-laki, ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki meninggal dunia, nah, siapakah yang paling berhak untuk menguburkannya? Yang pertama, ya, seluruh para fuqaha sepakat, ya, bahwa yang paling berhak menguburkan jenazah laki-laki adalah kaum muslimin laki-laki. Ya, itu, ya, sudah disepakati, ya, nggak boleh, ya, artinya bukan nggak boleh, makruh, ya, atau dilarang kalau yang menguburkannya adalah perempuan, kecuali memang nggak ada perempuan, nggak ada laki-laki. Misalnya di kampung itu laki-lakinya mesti jitok misalnya, nah, itu beda, ya. Tapi di mana sekarang kan nggak ada, ya. Misalnya ada satu negara, misalnya itu satu kampung isinya apa? Perempuan semua, laki-lakinya si jitok misalnya, itu mungkin beda, ya. Tapi kalau tidak ada, kalau ada berarti apa? Laki-laki adalah yang paling berhak menguburkan jenazah laki-laki. Lah kemudian yang selanjutnya, lah dari kaum muslimin laki-laki yang berhak menguburkan jenazah laki-laki ini, siapa laki-laki itu, kan itu, kan, ya. Siapa laki-laki itu, kan itu, ya. Maka disebutkan di sini wa dzakara fuqaha usyafi'iyyatu anna aular rijal, ya, bidafnir rajuli aulahum ta'ulahum bis sholati alal mayyit, ya. Jadi orang yang paling berhak dari kalangan laki-laki, ya, untuk menguburkan jenazahnya seorang laki-laki adalah orang yang paling utama menyolatkannya ketika dia disolatkan. Jadi orang yang paling utama, orang yang paling afdol ketika menyolatkan jenazahnya, maka dialah orang yang paling berhak untuk menguburkan apa? Jenazahnya, ya. Jadi yang paling utama itu adalah yang ngikut nyolatkan. Nah, itu penting, ya. Jadi yang nguburkan itu siapa, Pak? Yang ikut nyolatkan. Nah, jangan nanti setelah selesai sholat pada mulai sing nguburkan sing ora nyolat, ya. Ini enggak afdol. Jadi yang afdol, ya, adalah yang nyolatkan. Lah dari yang nyolatkan pun diambil yang terbaik, yang paling utama. Siapa mereka? Maka disebutkan di sini, lakinnat taqdima indahum, ini menurut Syafi'iyah, fid dafni min haitsud darajah la min haitsus sifat. Maka yang paling berhak dari yang menyolatkan itu dilihat dari sisi derajatnya. Siapa mereka? Yaitu yang paling berilmu. Ya, kalau di mazhab Syafi'iyah, ya, kalau sholat itu yang afdol untuk menjadi imam itu yang paling tua usianya, ya. Itu di mazhab Syafi'iyah, ya.
Jadi kalau makanya Pak jangan kaget ya. Kalau jenengan nanti sholat di masjid-masjidnya teman-teman NU ya, itu yang jadi imam itu yang paling tua, walaupun mungkin bacaannya kita sudah enggak. Terus terang Mbak, saya pernah sholat itu, ya, saya pernah sholat itu di sebuah masjid miliknya teman-teman NU, itu imamnya Pak, Masya Allah sudah tua banget, itu sudah ini, sudah berdiri udah nggak bisa. Padahal di belakangnya itu banyak yang hafid itu banyak. Akhirnya saya bingung, di mazhab Syafi'iyah tak baca, oh ternyata benar. Ya. Jadi di mazhab Syafi'iyah itu, ini supaya kita nanti jangan bully teman-teman NU gitu. NU itu ngomong, enggak. Di mazhab Syafi'iyah, ya, orang yang berhak jadi imam itu yang paling tua usianya. Nah, ini penting supaya nanti kita jangan kaget gitu kan ya, bahwa itu ada alasannya, itu ada dalilnya, itu ada hujahnya ya. Jadi di mazhab Syafi'iyah orang yang paling tua itu lebih utama dari sisi usia untuk jadi imam sholat dibandingkan yang ilmunya lebih tinggi. Itu di mazhab Syafi'iyah ya. Itu kalau dalam urusan sholat. Tapi dalam urusan menguburkan jenazah dibalik ya. Yang lebih banyak ilmunya, yang lebih tinggi ilmunya itu lebih afdol menurunkan jenazah, menguburkan jenazah dibandingkan yang paling tua. Paham ya? Nah, jadi di sini perbedaan antara mazhab Syafi'iyah di dalam sholat dan menguburkan. Jadi kalau dalam urusan sholat kata mazhab Syafi'iyah yang paling berhak untuk jadi imam itu adalah yang usianya lebih tua. Walaupun di belakangnya banyak hafid yang ilmunya lebih tinggi, tapi dia yang paling tua, beliau yang lebih berhak. Tapi dalam urusan menguburkan, maka yang paling tinggi ilmunya, yang paling banyak ilmunya itu lebih utama untuk menguburkan jenazah daripada yang tua. Maka disebutkan di sini wa ala hada aidon lau ijtama'a lahu qaribani ahaduhuma aqrab wa laisa bifaqihin wal akhar ba'idun wa huwa faqihun quddimal faqih. Misalnya ada dua keluarga ini. Misalnya yang meninggal dunia, suami misalnya. Datang keluarga suami dan datang keluarga istri. Dilihat dulu mana dari kedua keluarga ini, dua kerabat ini yang paling berilmu. Kalau ternyata keluarga istri lebih berilmu, maka didahulukan. Oh, berarti keluarga istri lebih berhak untuk menguburkan jenazah di dalam mazhab. Walaupun keluarga suaminya, ini keluarga suami, aku kan adini, aku kakaknya. Oh, itu orang berilmu. Ilmumu ilmu santet misalnya. Ilmu pelet ya. Jadi dari mazhab Syafi'i itu lebih didahulukan. Jadi lihat dulu ya. Jadi kalau ada ustadz di situ, ada ulama di situ, maka apa? Maka para ulama itulah yang paling afdol, yang paling utama untuk menguburkan jenazah. Ini penting, bukan yang tua. Ya. Yang tua itu di mana? Di dalam sholat. Ini yang harus kita perhatikan. Toib Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, maka nanti kalau itu di lapangan terjadi seperti itu, ya itu memang sudah wajar karena memang banyak banyak di kalangan kita ini bermadzhab Syafi'iyah ya. Dan mereka beralasan bahwa ya kenapa? Loh, pertanyaannya kenapa? Menguburkan jenazah itu dibutuhkan orang yang berilmu daripada yang tua. Satu, kayak disebutkan di sini karena ya ketika menguburkan jenazah itu membutuhkan ilmu yang benar. Ini penting, Pak. Ya.
Karena dalam menguburkan jenazah itu bukan hanya sekedar turun ke tanah, enggak. Di situ ada ilmu penguburan yang itu dimiliki oleh orang yang berilmu. Masya Allah. Contoh misalnya apa? Menurunkan jenazah itu sebenarnya dari arah selatan. Itu ilmu. Jadi kalau menurunkan jenazah itu kan dari selatan. Jadi orang yang menurunkan itu berdiri di barat, ya, berdiri di barat. Dan orang yang menerima di bawah itu berdirinya di timur, gitu loh. Diturunkannya dari mana? Dari selatan, sambil membaca, ya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini punya ilmu. Tapi coba sing nurun ke gali. Enggak. Mereka enggak ngerti. Ini penting. Bahkan sampai sebelum dikuburkan. Contohnya apa? Di dalam hadis Rasulullah melarang kita untuk masuk ke dalam pekarangan kuburan untuk pakai sandal. Coba yang hadir di kuburan itu, yang berilmu semua, mereka tahu adatnya tuh. Kita sedang masuk ke area wilayah kuburan. Ini adalah rumahnya ahli kubur. Kita wajib beradab kepadanya. Caranya bagaimana? Buka sandal kita, taruh di pintu gerbang masuk kuburan. Lepaskan semua sandal kita di situ. Ini yang duwe ilmu. Sing ora duwe ilmu pakai wae. Opo? Yang kedua, ketika dia akan masuk kuburan, dia akan berdoa kepada Allah. Ya kan? Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nas'alullah li walakumul afiyah. Itu kan ya. Semoga Allah memberikan afiat kepada kamu, ya. Nas'alullah li walakumul afiyah. Kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Minal mu'minina wal muslimat. Wa inni insyaallahu lahiku nabikum. Saya pasti suatu saat akan bergabung dengan antum-antum semua. Nas'alullah li walakum. Doakan, Pak. Kalau yang nggak berilmu masuk kuburan pakai sandal, pakai sepatu, nggak perhatian ada. Yang ketiga apa? Kita tidak diperbolehkan memijak kuburan. Itu orang yang berilmu ketika dia akan melewati kuburannya, dia akan hindari. Dia cari jalan pelan-pelan supaya dia tidak memijak kuburan. Itu sing duwe ilmu. Sing ora duwe ilmu malah duduk kentut lagi di atasnya. Orang duwe adab. Nasallallahu. Ini penting, Pak. Jadi menguburkan itu butuh ilmu. Makanya Madzhab Syafi'i mengatakan apa? Orang yang paling berhak nuntut menguburkan yang paling berilmu, bukan sing paling tua. Sing tua orang duwe ilmu, ya kuwi. Masuk kuburan ngakak-ngakak, sambil muduk, sambil teriak, duduk di atas batu nisan. Ini karena tidak memiliki apa? Nah, makanya paham ya. Jadi kenapa kok Madzhab Syafi'i mengatakan orang yang paling berhak menguburkan itu yang paling punya ilmu. Karena ketika kita mengantarkan jenazah itu, Bang, sampai dikuburkan itu ada ilmunya. Dikuburkan, diturunkan, kemudian kemarin sudah kita bahas ya, cara membuat lubang kuburan itu ada dua, ya. Ada yang namanya syak,
dan ada yang namanya lahdun. Walaupun memang kalau sekarang teman-teman atau ustaz-ustaz yang terkena corona itu mungkin sulit ya untuk dibuat lahat ya. Kalau suatu saat kita bisa kalau kita meninggal dunia, kita berwasiat agar dibuat lahat, maka itu yang paling afdol ya. Kemarin sudah kita bahas ya, lahat itu apa lahat kemarin? Di dinding ya, jadi di sisi, jadi pada sisi kuburannya sebelah barat ini dibolongi, ya, dimasukkan supaya nanti jenazahnya itu dimasukkan ke dalam, kemudian dikasih apa, sehingga ketika itu tanah masuk, ya, masuk, insya Allah jenazah juga nggak tertimpa tanah, karena dia sudah masuk ke dalam dalam tanah di situ. Tapi kalau itu sak itu yang di bawah itu kadang-kadang terus terang saya itu khawatir banget. Kenapa Pak? Karena yang dijadikan sebagai penahan lubangnya itu adalah papan peti. Tahu ya papan peti jenazah itu ya? Padahal kita sudah tahu kualitas papan peti jenazah itu kualitas nomor berapa itu? Ada yang pakai jati, ada Soeharto mungkin ya. Jati yang paling. Tapi kan kalau peti-peti yang dijual itu kan kelas papannya kan kelas bawah itu ya. Itu saya khawatir. Itu lubang ditutup papan itu, kemudian diturunkan tanah sekian kuintal itu, bukan bahkan ton itu dia. Apalagi di atas di pijak lagi. Itu kalau di bawahnya papannya enggak kuat, nasallallahu alaihi. Ya. Apalagi kadang-kadang selain itu ada paku-pakunya lagi. Apanya Pak, sebelum meninggal dunia wasiat dulu. Wah, ibadah rohani ya enggak. Artinya supaya ini ya, makanya kalau yang nurunkan itu orang yang berilmu. Nah, papannya tadi yang bagus, yang kuat gitu. Turunkan di situ supaya apa? Nah, supaya betul-betul jenazah itu aman. Nah, sebelum tanah diturunkan, dibuka dulu kan itu kan ya. Dibuka dulu kain pengikat tali kafannya, wajahnya dibukakan, kemudian ditempelkan ke, ciumkan dia ke tanah. Itu orang yang punya ilmu. Yang nggak punya ilmu pokoknya buka wae kapan gue selesai. Yang penting tali ini dibuka. Padahal di sana ada sunnahnya. Dibuka itu kepalanya, hidungnya itu, mulutnya itu tempelkan di tanah. Tempelkan di tanah. Ini yang punya ilmu Pak. Nah, ini makanya Madzhab Syafi'i mengatakan yang paling berhak nurunkan jenazah itu yang punya ilmu. Nah, makanya pas kalian ini penting ya, supaya kita pahami betul. Ya, nanti Pak ke depannya kalau ada di antara kita, keluarga kita yang meninggal dunia Pak, saya berharap justru panjenengan yang punya ilmu yang masuk. Wani betul Pak? Insya Allah ya. Insya Allah Pak berani ya. Insya Allah. Itu pahalanya besar. Jangan berdiri dulu. Jangan sudah bismillah turun. Kita benahi benar. Kita benahi itu kuburannya dengan baik dan benar. Baik ya. Ini Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat madhabnya Syafi'i ya. Sekali lagi ini pendapatnya madhab Imam Syafi'i. Kemudian sekarang bagaimana pendapatnya Hanabilah ya. Al-Hanabilah ya. Mereka berpendapat ya. Yang pertama wadakara fuqahaul Hanabilah ya. Tadi di sini ada ya. Nah, saya ulang lagi. Di sini ada kalimat wal muradu bil afqah fi kalamihim hada al-a'lam bi ahkami idkhalil mayyit al-qabr wa laysal muradu al-a'lamu bi ahkami syar'i jumlatan. Jadi kalau kata madzhab Syafi'i,
orang yang berilmu itu tidak harus dia menjadi ulama yang besar. Yang penting dia ngerti ilmu tata cara penguburan jenazah yang benar. Itu yang paling benar. Paham ya? Baik, sekarang kita lihat Hanabilah. Adapun pendapatnya para ulama dari madhab Hambali, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa orang yang paling berhak menguburkan jenazah ketika jenazahnya itu laki-laki adalah orang yang paling berhak memandikannya dan menyolatkannya. Jadi kalau dia ada yang memandikan, kemudian yang menyolatkan, maka itu yang paling berhak. Kalau tadi kan mazhab Syafi'i kan yang paling utama ya, yang paling berilmu kan. Nah, kalau di mazhab Hanabilah yang menyolatkan dan yang memandikannya. Ya. Jadi orang yang memandikan jenazah laki-laki itu, maka dia yang paling berhak. Ya. Adapun pendapat yang lain menyebutkan fayuqaddamul wasi summal aqrab fal aqrab summal rijalul ajanib summan nisaul maharib summal ajnabiyat. Ya. Ringkasnya kalau di madzhab Hambali itu yang paling berhak adalah orang yang diberi wasiat. Ya. Jadi kalau ada seseorang mau meninggal dunia, kemudian si yang meninggal ini pernah sebelumnya berwasiat. Ya. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong yang memasukkan jenazah saya adalah si fulan dan si fulan dan si fulan misalnya. Kalau dia berwasiat seperti itu, maka yang diberi wasiat itulah yang paling berhak untuk menguburkan jenazahnya. Nah, kalau yang diberi wasiat nggak berani gimana Ustaz? Misalnya yang diberi wasiat misalnya siapa? Misalnya Pak Fulan misalnya, Pak jenengan diwasiati Bapak Kulo, apa? Bapak yang masukkan jenazah Bapak Kulo dan dia tempat itu. Kalau yang diberi wasiat nggak mau atau berhalangan, sudah berarti dari kerabatnya yang lain yang paling dekat. Ya. Jadi yang wasiatnya dulu diberikan, jauhkan. Kalau nggak ada, berarti dari kalangan kerabat, bisa anaknya, bisa kakaknya, bisa adiknya, atau bisa pakleknya, atau pak. Pokoknya kerabatnya terlebih dahulu. Setelah kerabat nggak ada, baru kaum muslimin yang lain. Ini kalau di madhab siapa? Madhab Al-Hanabilah. Sehingga dalam madhab Hanabilah, ya, maka yang diberi wasiat itu yang lebih dahulu. Meskipun yang diberi wasiat itu bukan kaum kerabatnya, ya, paham ya? Misalnya kan sangat mungkin ya, ada seseorang meninggal dunia, misalnya seorang ustadz, dia mau meninggal dunia, dia berwasiat, nanti yang menguburkan jenazahku adalah santriku misalnya. Ya sudah, maka santrinya itu yang punya apa? Yang punya hak ya. Jadi walaupun itu bukan kerabatnya, kalau yang diberi wasiat ini tidak mau atau tidak ada atau berhalangan, maka didahulukan dulu yang kerabat-kerabatnya. Ini Bapak sekalian yang harus kita perhatikan kalau di madhab Hanabilah. Baik, kemudian yang selanjutnya, bagaimana di madhab Dhahiriyah? Ya. Kalau di madhab Dhahiriyah, kata Dhahiriyah, orang yang paling berhak menguburkan jenazah laki-laki itu adalah walinya. Ya. Ini kalau di pendapat Imam Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, ya, yang kemudian kita kenal dengan madhab apa? Dhahiriyah. Kenapa disebut madhab Dhahiriyah? Karena menetapkan hukum itu langsung dengan melihat dohirnya apa? Dohirnya ayat, dohirnya nas. Ya, makanya sebagian para ulama mengatakan
pendapat madhab Dohiriyah ini kadang-kadang tidak sesuai dengan dalil, kan ya. Karena nanti ada pendapat-pendapat Dohiriyah ini yang memang menyelisihi dalil yang sorry, dalil yang benar, hanya karena melihat dohir nasnya. Misalnya Rasulullah ketika memerintahkan untuk melihat wanita yang akan dipinang, ya sudah, pokoknya dohir nasnya suruh lihat. Berarti kalau suruh lihat berarti apa? Dari ujung kaki sampai ujung, kan repot juga kan? Masa lihat, mau dilihat yang dilihat dari ujung kaki ke ujung rambut. Nah, makanya kan ada hadis lain yang memerintahkan kalau mau dilihat itu yang boleh dilihat apa? Wajah dan telapak tangan, kan? Atau ada riwayat yang lain, misalnya sahabat Umar ketika akan menikahi putrinya sahabat Ali yang bernama Ummu Kulsum, beliau melihat betisnya. Ya sudah, itu yang sesuai dengan nas. Kalau di Dohiriyah boleh lihat seluruh dagingnya dari ujung kaki ke ujung rambut. Ngeri-ngeri sedap juga kan? Kalau ada pendapat Dohiriyah, ya. Ini penting juga ya. Makanya kita hati-hati kalau Hambali itu, kalau dari Saudi, ya, ulama-ulama Hambali, ulama-ulama Saudi itu ada 6 hal yang boleh dilihat ketika nador. Ya. Di pendapatnya ulama-ulama Hambali di Saudi, Madinah sekitarnya itu, yang pertama itu wajah, telapak tangan, kemudian ujung rambut, ujung rambut belakang, kemudian leher, kemudian betis, kemudian telapak kaki. Ada 6. Dulu saya pernah ada seorang syekh datang ke pondok saya itu, ke Seragen itu mau nador seorang akhwat. Saya bilang, ya syekh, ya, ada tuna fi Indonesia, ada adat Syafi'iyah. Ya. Yang boleh dilihat itu bas, wajah, wal kaf. Syekhnya bilang, enggak, anak Hambali. Debat juga sama syekhnya. Saya bilang, ya saya tanya dulu sama walinya. Ya. Karena kan begini juga ya. Setelah lihat kalau nggak jadi kan bingung juga gitu kan ya. Akhirnya karena walinya mengizinkan, karena berharap ya walinya ingin dapat menantu syekh, paling tidak mengubah, bukan mengubah lah ya, memperbaiki nasab keturunan itu. Kata walinya, nggak apa-apa Ustaz, bismillah. Wes, ditemani Pak, ditemani sama walinya, bapaknya nemenin. Jadi lihat wajahnya, telapak tangannya, katanya syekhnya suruh buka jilbabnya, lihat ujung rambutnya, sampai lihat lehernya, lihat betisnya, sampai lihat telapak kakinya. Dan lihat, nggak jadi. Alasannya katanya kurang muktafik, kurang tinggi kan. Makanya hati-hati juga Pak ya. Jadi kalau ada syekh yang melamar anak panjenengan, Pak, pastikan itu ya, syekhnya udah 99% gitu loh, ya. Jangan baru 1%. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah, makanya sekalian ya. Jadi ini kalau di madzhab Dohiriyah lah. Kalau di madzhab Dohiriyah, siapa orang yang paling berhak menguburkan jenazah itu adalah walinya. Ya, siapa walinya? Kata madzhab Hanafiyah, Dohiriyah. Jadi yang paling berhak di madzhab Dohiriyah itu, yang paling berhak menguburkan jenazah laki-laki itu siapa? Bapaknya. Wa abahu, dan naik ke atas. Jadi bapak, kemudian kakeknya, terus apa lagi? Eyangnya, pokoknya ke atas. Jadi yang paling berhak. Jadi kalau yang meninggal dunia itu punya bapak, maka bapaknya yang paling afdol untuk menguburkan jenazah anaknya. Kalau bapaknya udah nggak ada gimana? Dia punya kakeknya. Pak, ya ini ya. Oh kakeknya udah nggak ada. Misalnya ada kakeknya berarti mbah kakeknya misalnya sudah. Kalau itu dia pertama. Jadi itu, ya. Jadi tertibnya itu ya. Bapaknya lebih utama. Yang kedua anaknya. Ya. Jadi kalau bapaknya udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada, berarti yang paling afdol
untuk menguburkan jenazah laki-laki itu siapanya? Anak laki-lakinya dan anaknya, gitu kan ya. Jadi anak laki-laki yang meninggal dan anak si anak laki-laki, berarti cucu-cucunya. Ya. Berarti cucu-cucunya yang laki-laki adalah yang paling anak dan cucu lakinya yang berhak untuk menguburkan apa? Jenazah. Lah bagaimana kalau bapaknya nggak punya? Dia juga nggak punya anak laki-laki, juga nggak punya cucu laki-laki. Maka yang paling berhak siapa? Summal ikhwah al-ashqar, saudara kandungnya, ya, saudara kandungnya, ya, saudara kandungnya. Jadi saudara kandung lagi adiknya, adik kandungnya atau kakak kandungnya. Itu tertibnya. Jadi bapak, anak, saudara kandung. Nah kalau nggak punya saudara kandung siapa? Summal ikhwah li'ab, saudara sebab ada ya. Jadi saudara sebab bapaknya sama, ibunya beda. Begitu juga anak-anak mereka. Jadi cucu dari keponakan ya. Jadi kalau nggak punya saudara berarti keponakannya yang paling berhak. Ini menurut Dhahiriyah. Kalau nggak punya saudara juga, maka paman sebapak dan paman seibu itu yang paling berhak. Jadi paman ya. Jadi urutannya tadi urutannya bapak, anak, saudara. Kalau bapak sudah ya, bapak atas ya, bapak, anak, saudara kandung, kemudian saudara sebapak ya, kemudian baru paman ya, baru paman, baru terakhir siapa? Kalau nggak punya semuanya sudah, pokoknya yang punya hubungan mahram dia yang berhak untuk menguburkan apa? Jenazah. Yang jelas di dalam mazhab Dhahiriyah yang paling berhak menguburkan jenazah dari laki-laki itu adalah wali ya, baik itu bapaknya, anaknya, saudara kandungnya atau saudara semahram dengan si yang meninggal dunia. Jadi yang paling utama tuh kerabatnya dulu ya. Kalau sudah nggak punya yang lain, baru umat Islam yang lain. Ini di mazhab Dhahiriyah. Jadi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengetahui ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat ini adalah semuanya berdasarkan kepada dalil, nggak hanya sekedar pendapat-pendapat orang. Maka disebutkan di sini ya, wama dzakarahu fuqaha Syafi'iyah wal Hanabilah wa Dhahiriyah mutaqaribun. Sebenarnya pendapat Syafi'i, pendapat Hambali dan pendapat Dhahiri itu sebenarnya apa? saling dekat ya. Sebenarnya tidak ada perbedaannya. Tetap yang paling utama itu dari kalangan kerabat. Hanya saja di Syafi'i itu diberi syarat kerabatnya yang berilmu. Itu dia ya. Jadi sebenarnya intinya sama Pak. Dhahiri, Syafi'i, Hambali itu intinya sama. Orang yang paling berhak menguburkan jenazah itu kan kaum kerabatnya dulu ya, kerabatnya dulu itu intinya itu. Hanya saja kalau di Syafi'i nggak sembarangan kerabat itu loh ya. Jadi tadi itu ada kerabatnya dua, sing siji tukang mendem, sing siji ahlu sholat, pilih ya. Kalau partai gimana saat partai ya? Jangan sebut kayak gitu. Ya, bagaimana kalau misalnya yang satunya anggota partai ini ya, pilih yang paling soleh lah gitu kan ya. Karena bisa jadi kan, walaupun anggota partai Islam tapi tukang mendem ya, nggak boleh gitu kan ya. Mendingan kalau di anggota PDIP, ya, tapi halus sholat ya nggak masalah gitu kan ya. Berilmu misalnya, kan ada juga kan yang berilmu misalnya. Nah, maka jelas buat sekalian, kalau di Syafi'i disyaratkan, ada syaratnya. Jadi kerabat paling utama, tapi nggak sembarangan kerabat. Diambil kerabat yang paling berilmu. Ini di madhab Syafi'iyah. Sehingga pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalilnya apa? Ya. Kita baca dulu ya satu dalil saja ya, pada pagi hari ini. Apa dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwa kaum kerabat wali itu adalah lebih berhak
untuk menguburkan jenazah, dalilnya adalah surat pertama ya, surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 ya. Yang pertama surat Al-Anfal ya. Yang pertama dalilnya surat Al-Anfal ya, surat yang ke-8 ayat yang ke-75. Satunya lagi surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 ya. Kita lihat dulu surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal surat yang ke-8 ya. Surat yang ke-8 ayat yang ke-75 ya. Sudah dapat ya? Surah Al-Anfal ayat yang ke-75, surat yang ke-8 ya. Kita baca saja ayat yang terakhir itu ya, 75, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu mim ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim." Artinya apa? Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya. Artinya lebih berhak sesama kerabat daripada orang yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi sudah jelas Pak ya. Jadi dalilnya sudah jelas. Siapa orang yang paling berhak menguburkan jenazah laki-laki? Maka jawabannya adalah siapa? Ahlul arham, dul arham, saudara rahimnya, saudara kandungnya, baik itu bapaknya, anaknya, termasuk saudara kandung dia, termasuk kerabatnya. Maka inilah yang paling berhak. Baru kalau sudah tidak ada yang lain, maka di luar kerabat umat Islam secara umum punya hak untuk menguburkan jenazahnya. Misalnya misalnya kayak korban Sriwijaya Air misalnya kan, misalnya ditemukan jenazah yang tidak teridentifikasi, ini jenazahnya siapa ya, mungkin belum tahu kerabatnya siapa, ya sudah, nggak perlu nunggu kerabatnya dulu ya. Kalau nunggu kerabatnya khawatir kondisi jenazah sudah pokoknya siapa yang di situ ada umat Islam, sudah dia yang paling berhak untuk menguburkan, sudah ya. Karena kalau harus nunggu jenazahnya lagi ya, mengidentifikasinya sampai ya, apalagi informasinya Masya Allah ya, tidak ditemukan jenazah yang utuh ya. Saya kemarin ketemu sama teman yang kerja di Basarnas, itu cerita, Masya Allah, itu sudah tidak ada ditemukan jenazah yang utuh ya. Semua jenazahnya sudah dalam kondisi dalam kondisi sudah hancur ya, karena pesawatnya meledak. Ya sudah, ya yang sudah bisa teridentifikasi sudah. Kalau kemudian harus nunggu ya, identifikasi supaya nanti siapa kerabatnya, menunggu yang lama, ya sudah, bismillah ya. Kalau memang itu nanti tidak bisa teridentifikasi lain, nggak usah nunggu kerabatnya, sudah bismillah, dikuburkan oleh umat Islam. Karena umat Islam lah yang paling berhak untuk menguburkan jenazahnya sesama umat Islam ya. Nah, bagaimana kalau ternyata yang dikuburkan agamanya beda? Sudah, itu urusan dia dengan Allah kan gitu ya. Tapi urusan kita sebagai manusia, sebagai kaum muslimin, pokoknya jenazah siapapun, wabil khusus umat Islam, untuk segera dikuburkan gitu Pak ya. Nah, jadi oleh sebab itu maka mudah-mudahan kita nanti kalau ada kerabat kita yang meninggal dunia, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling terdepan ya, yang memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, sampai ikut untuk menguburkannya. Supaya apa?
itu adalah bentuk pelayanan kita yang terakhir di dunia untuk dia, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena begini Pak ya, ada hikmah satu ya. Karena kalau itu kerabat kita dan kita sebagai kerabatnya yang menguburkannya, insya Allah kita akan perlakukan itu dengan sebaik mungkin. Saya khawatir kalau itu nanti orang lain, ya, kita khawatir dia tidak memperlakukannya dengan cara yang baik. Yang baik, bukan bolong, kalau itu musuh tuh gitu, malah lebih hebat lagi ya. Nah, kalau sebab itu mudah-mudahan kita termasuk nanti orang-orang yang insya Allah ya siap untuk mengurusi jenazah saudara-saudara, wabil khusus yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Ibu sekalian, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, ya, mana teman dari sudah datang belum ini? Ada teman dari sahabat apa namanya amal cinta Al-Aqsa ada? Sudah datang amal cinta Al-Aqsa? Belum ya? Belum datang ya? Kok belum datang? Oh ya boleh Pak, monggo. Sebelum kita tunggu ya tanya, silakan. Nggih, ada yang jenazahnya itu tidak dikafani, ataupun tidak ada yang pakai kafan, pakai baju. Karena kan tertutup. Iya. Gimana yang dosa atau keluarganya atau dari sana? Iya, baik. Jazakumullah khairan. Yang kita kembali ke awal ya, kembali kepada awal bahwa aslinya jenazah seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk dimandikan, kemudian untuk dikafani, kemudian disolatkan dan kemudian dikuburkan. Ya. Lah karena alasan corona ini kita juga nggak tahu ya sejauh mana ya keterlibatan atau misalnya seseorang itu akan terkena ya, terjangkit dengan corona kalau dia mengurusi ya pasien yang meninggal dunia karena corona. Karena ada beberapa informasi yang saya baca itu kalau orangnya sudah meninggal dunia, maka virus yang ada di dalamnya pun sebenarnya ikut mati. Tapi saya baca di beberapa media lain juga katanya enggak. Ya, orangnya meninggal, tapi virusnya itu tetap tetap ada, tetap hidup. Ya. Sehingga kemudian ya, ada ketidakberanian. Ya, kemudian dari pihak yang mengurusi rumah sakit ini kemudian tidak berani untuk memandikan jenazahnya, apalagi sampai untuk menggantikan bajunya, ya. Kemudian digantikan dengan kain kafannya sudah nggak berani karena khawatir terjangkit lah. Saya tidak tahu ini kan, saya tidak tahu persis seberapa besar bahaya jangkitnya itu kalau si pihak rumah sakit ya para perawat ya atau nakes ini, tenaga kesehatan ini seberapa besar ya, sehingga dia tidak berani sampai untuk memandikan itu nggak berani, apalagi untuk gantikan kainnya pun nggak berani. Nah, kalau misalnya mereka tahu sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya, karena kalau dia sudah pakai alat ya, APD, alat pelindung diri, kemudian dia sudah menggunakan, kemudian dia bisa itu. Tapi karena ada perintah, ya, pokoknya, ya, padahal dia tahu sebenarnya itu, ya, sebenarnya kalau dimandikan juga kemudian karena dia sudah pakai APD, tapi dia tidak melakukannya, maka yang berdosa adalah siapa? Mereka, kan itu, ya. Karena itu di dalam kekuasaan mereka, kan dalam kekuasaan mereka itu kan. Karena kita sebagai keluarga itu nggak boleh, ya, Mas, jangankan untuk ketemu, ya dari di luar rumah sakit aja kita mungkin dibatasi. Lah kalau dia tahu sebenarnya orang bodoh, tapi karena ada
pokoknya kalau ada yang meninggal bisa rasa di abusi, rasa terus langsung masuk ke peti. Maka mereka bertanggung jawab dan mereka menanggung dosanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memang benar bahwa ada potensi keterjangkitan itu sangat sangat tinggi, sangat betul-betul, dan akhirnya mereka kemudian nggak boleh menyentuh karena kalau disentuh ini pokoknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah dan insya Allah si mayit insya Allah tidak dalam kondisi terhinakan, tidak mudah. Tapi petinya saya bingung juga gimana. Lalu yang ditayamkan itu bukan petinya, yang ditayamkan itu kan jenazahnya kan itu kan. Nah ini maka yang berdosa kalau memang mereka tahu sebenarnya potensinya nggak besar karena sudah meninggal dunia, maka yang berdosa mereka. Tapi kalau memang potensinya besar, itu yang berbahaya sekali dan sudah banyak kasus ada nakes yang mengurusi jenazah kemudian terjangkit juga, itu mudah-mudahan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak ya? Masih dikit ya? Aktif. Tunggu Pak. Masya Allah. Betul. Tadi disebutkan meskipun dia orang PDI, tapi sholat dan sebagainya tadi itu lebih afdal. Baca yang partai lain tapi kurang makanya langsung pengaruh dari kesesuaian partai itu. Artinya gini, ketika partainya punya platform yang seringkali memusuhi Islam, bagaimana, apakah bisa dikatakan dia sebagai orang yang soleh? Oh gitu ya. Ya boleh. Pada saat ini contoh tok loh ya. Lah begini Pak ya. Artinya sangat mungkin juga ya. Namanya dalam partai sangat mungkin sekali ada orang-orang soleh di partai itu ya. Ada orang-orang soleh yang masuk ke partai itu tujuannya baik gitu loh. Tujuannya baik, ingin perbaikilah gitu kan ya, ingin perbaiki ya. Karena saya pernah ngisi pengajian di Sragen ya. Itu ada namanya pengajian Darussalam. Itu kalau Ramadan itu naik mimbarnya jam berapa? Jam 11 malam. Jadi ustaznya udah ngantuk-ngantuk, disuruh naik mimbar. Nama pimpinannya itu namanya Kiai Bilal ya. Lah informasinya dulu Kiai Bilal itu pernah masuk di partai PDIP ya dengan niat untuk apa? Memperbaiki. Dia nggak macam-macam. Pokoknya saya masuk PDIP untuk tapi setelah berapa tahun kok ketok ya orang keluar. Nah itu kan ya sudah kan kita itu beliau sudah mencoba ya. Termasuk dulu ada namanya Kiai Suhada, pernah dengar ya? Kiai Suhada yang rumahnya di Mojo itu ya. Nah itu partainya apa juga? PDI itu, PDI Tulen itu. Istrinya PKS. Jadi Kiai Suhada itu yang gemuk itu kayak gitu ya. Nah, Kiai Suhada itu PDI, ya. Istrinya PKS. Dia kan yang cerita kan dua sendiri itu kan ya. Makanya katanya kalau bojone kalau pas mau ya berantem, tapi kalau pas main ranjang ya apik gitu kan ya. Ya, wallahu a'lam. Lah saya yakin itu Pak, saya yakin insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Kenapa beliau bergabung ke PDI dulu itu ya? Karena saya yakin beliau punya niat yang baik ya untuk memperbaiki, walaupun berat, walaupun memang mustahil ya, mustahil. Tapi kan mungkin nggak kira-kira? Sangat mungkin sekali ada yang ya. Karena jenengan bisa tahu ya, insya Allah ada Pak. Teman-teman orang-orang PDI itu yang sebenarnya ngerti, ya asli ya orang benar, tapi mungkin gitu lah ya. Nah, oleh sebab itu tentunya kita juga tidak menghukumi secara secara ini ya, secara total lah ya, secara global
pokoknya sing ning PDI pokoknya ya orang gitu kan ya. Nah, walaupun secara umum memang kayak gitu, wallahu alam bisa. Maka kalau tadi misalnya ada yang di PDIP berilmu, gelarnya doktor, LC, MA misalnya kan, ya. Yang satunya kerabat, dia di partai Islam, tapi dia lari mendem terus, ya kan? Ya maka mana yang paling berilmu? Ya sudah, kalau di mazhab Syafi'i sudah dahulukan yang berilmu ya daripada yang tidak punya ilmu itu kalau di mazhab Syafi'i kan. Kalau yang di mazhab yang lain ya sudah pokoknya yang terbaik dari kerabatnya ya. Nggak usah perlu itu, pokoknya yang penting nggak usah pakai patel, sudah pokoknya yang paling ya. Jangan berilmu bang, artinya mau sih nggak usah tanya-tanya dulu ya. Kita nggak boleh juga Pak yang nanya-nanya kayak gitu ya. Misalnya kita mau sholat, imam sholat bermakmum di Istiqlal ya. Imamnya PDI oleh nggak perlu. Yang penting dengan imam selesai sholat ternyata keluar pakai jaket gua PDI toh ya. Ulangi orang sah gitu ya. Itu jadi nggak perlu yang kayak gitu, sudah Bismillah ya. Kita jadi kalau ada yang terbaik, siapa yang paling berilmu di kerabatnya, dia yang paling benar. Nggak perlu ditanya apa partai politiknya apa, dia di ormas apa gitu ya. Kau mau apa banser itu sih ya apa namanya kok kamu misalnya gitu ya. Nggak perlu, yang penting dia berilmu sudah Bismillah, nggak perlu ditanya karena itu partai itu hanyalah sebatas apa sebatas. Ini penting. Jadi kalau di mazhab Syafi'i pokoknya sudah yang penting dahulukan yang berilmu daripada yang tidak berilmu. Ya gitu Pak ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya belum tahu ini kayaknya belum datang nih yang dari teman-teman dari Amal Cinta Al-Aqsa. Oh, sudah datang ya? Oh ya. Oh, monggo Pak. Yang ada hubungannya dengan penyakit sekarang corona. Yang pada zaman sahabat Rasulullah Umar bin Khattab itu ada tahun termasuk sahih. Lalu bagaimana dengan adanya corona ini? Apa termasuk sahih atau termasuk tidak? Iya. Insya Allah karena ini wabah ya, insya Allah wabah, maka ini termasuk syahid insya Allah ya. Tapi syahidnya adalah syahid akhirat ya. Syahid akhirat itu berbeda dengan syahid dunia akhirat ya. Jadi syahid itu ada 3 kata para ulama. 1 syahid dunia dan akhirat. Siapa mereka? Mereka yang meninggal dunia mati syahid di medan perang ya. Lah kalau mereka mati syahidnya dunia akhirat tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani, langsung dikuburkan. Dikafani dengan kain ya, baju dia, dengan baju perang sudah kuburkan selesai. Ya. Itu kalau syahid dunia akhirat. Yang kalau syahid akhirat, dia di akhirat nanti insya Allah mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Tetapi hukum-hukum dunianya berlaku. Apa itu? Dia wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan kemudian dikuburkan di kuburan muslim. Ini syahid akhirat. Jadi insya Allah ya, saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, ustaz-ustaz kita yang meninggal dunia dikarenakan corona, insya Allah syahid akhirat. Ya. Walaupun mandinya kita mandikan, kita sholatkan, kita kafani, insya Allah nanti di hari kiamat, insya Allah mereka mendapatkan pahala syuhada. Termasuk dalam hadis Rasulullah banyak menyebutkan ya, yang syahid akhirat itu bukan hanya terkena wabah saja, yang meninggal dunia karena terkubur, ya. Reruntuhan bangunan ya, yang terbakar ya, yang tenggelam ya. Maka insya Allah kemarin korban yang Sriwijaya air itu yang muslim, insya Allah mereka syahid. Insya Allah mereka syahid ya. Yang tenggelam di Kalimantan Selatan ya, insya Allah mereka syahid yang muslim ya. Yang Sulbar ya, karena gempa ya, kemudian tertimbun dengan tanah, dengan rumahnya sebagainya, insya Allah mereka
di akhirat nanti mendapatkan pahala apa? Syahid. Nah, ada yang ketiga ini Pak. Syahidnya membunuh. Kelihatannya syahid, tapi nih dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan syahid. Kenapa? Berangkat ke medan jihad bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diburu apa? Supaya dia dikenal sebagai pahlawan. Kalau pulang nanti dapat gelar pahlawan nasi naik pangkat. Nah, ini kalau dia mati di medan perang, dohirnya syahid, tapi syahidnya syahid apa? Di dunia saja. Di akhirat dia malah dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan ya kita kalau nggak dapat syahid dunia akhirat Pak, mudah-mudahan kita mendapatkan syahid akhirat. Itu dia. Mudah-mudahan kita mendapatkan syahid akhirat ya. Apa kena wabah atau kena penyakit perut ya, atau kalau seorang wanita itu apa? Melahirkan karena meninggal karena melahirkan atau meninggal karena sakit haid, itu bagian daripada syahid akhirat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kepada kita semuanya husnul khotimah. Demikian Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, mari kita doakan seluruh saudara-saudara kita, wabil khusus saudara-saudara kita yang hari ini berada di negeri Syam, di Palestina, di Suriah dan di sekitarnya, yang mana mereka hari ini sedang mendapatkan ujian ya, musim dingin yang sangat berat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada seluruh kaum muslimin ya, yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Dan mari kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.